Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang tanggal 27 Maret 2025. Saya lagi berada di daerah Bulak Kapal nih teman-teman. Nih di depan kita ada pool dari Gunung Harta. Mereka lagi pada mau naikin penumpang yang mau pulang kampung nih teman-teman. Oh ya, jadi rencananya saya mau ngabuburit ke arah Tegal teman-teman. Setelah kemarin saya jalan-jalan sama si Capung ke arah Bromo. Nah nih di 27 Ramadan hari Kamis ini saya mau menuju ke arah Tegal. Berarti ini adalah H-3 sebelum Hari Raya Idul Fitri teman-teman. Nah di depan udah di Bulak Kapal. Kita akan berbelok ke arah kanan untuk menuju ke jalur Pantura teman-teman. Pas banget lampu hijau. Kita langsung belok ke kanan, terus masuk ke bawah underpass ya teman-teman ya. Oh, underpassnya di sebelah sana, saya lupa. Iya. Kita lewat di atasnya. Nah, muncul langsung di sebelah sana nanti. Saya ini ke Tegal mau ada urusan ke sepupu saya yang waktu dulu saya ke Dieng. Itu kan saya sempat nginep di rumah sepupu saya ya di daerah Tegal, tepatnya di daerah Suradadi. Nah ini saya mau ke sana lagi. Terus juga sekalian juga bertepatan karena ini Hari Raya Idul Fitri, saya juga mau mantau gimana sih kondisi arus mudik di tahun 2025 ini. Cuacanya sekarang udah mendung. Ya nih Kerawang 34 km, Tegal masih 245 km teman-teman. Tadi sih saya ngeliat di Google Map sebelum saya berangkat teman-teman ya. Saya itu ngeliat di Google Map jarak yang akan kita tempuh itu sekitar 300 sekian kilometer teman-teman. Nah ya mudah-mudahan aja perjalanan kita diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuacanya mendukung walaupun sekarang udah mendung ya teman-teman, tapi ya mudah-mudahan cuacanya mendukung. Jadi kita puasanya lumayan nyaman nih. Karena kalau panas-panasan jujur aja pas lagi bulan puasa begini agak berasa juga sih. Di posisi saat ini saya berada nih di daerah Bulak Kapal. Kita sudah sejauh 36,2 km jaraknya dari Depok teman-teman. Jadi ini udah saya setel di trip 1. Trip 1 ini saya akan mantau berapa sih jarak yang sebenarnya kita tempuh dari Depok sampai ke Tegal. Walaupun secara Google Maps saya udah ngelihat estimasinya sekitar 380-an kilometer teman-teman. Tapi ya kita akan lihat realnya nanti di odometer si Inazuma. Oh ya, saya juga mau kenalin juga ke teman-teman. Mungkin teman-teman kalau yang udah lama ngikutin konten saya, teman-teman tahu ya kalau saya juga punya motor Inazuma. Nah saat ini saya sedang bersama Inazuma nih teman-teman. Karena pertama saya itu hari ini mau ke Tegal terus tektok teman-teman. Jadi saya butuh motor yang apa ya, yang bisa menunjang kebutuhan saya dengan waktu yang agak mepet. Nah saya harus bisa balik lagi ke Depok nih besok. Karena keluarga semuanya lagi di Depok, kan nggak lucu ya kalau saya nanti pas Hari Raya Idul Fitri saya malah di luar kota. Lucu juga kan, ntar itu lagi dipecat lagi. Jadi itulah kenapa alasannya saya make motor Inazuma teman-teman. Jadi nanti ya ini juga vlog pertama saya untuk keluar kota ya sama si Inazuma. Terus juga di depan nanti saya mau mampir ke pom bensin dulu, mau isi bensin teman-teman. BBM-nya udah kelap-kelip. Kayaknya saya mau cari ini aja dah. Mau cari Shell. Seingat saya sih di depan nanti ada pom bensin Shell teman-teman. Daerah mungkin Cibitung kali ya. Oh ya, terus juga mau nyari ATM juga. Belum megang duit. Jadi ntar mau berhenti isi bensin sama nyari ATM teman-teman. Kita ke ATM dulu teman-teman.
Ya, jangan gerimis dulu dong. Oke teman-teman, kita lanjutkan perjalanan kita lagi. Ini di kaca helm saya udah mulai ini teman-teman, udah mulai turun apa? Udah mulai ada titik-titik air. Kita jalan pelan-pelan aja lah. Ntar kalau misalkan hujan, kita neduh dulu kali ya. Wih, barusan di dalam hati ngomong tumben banget di Tambun lancar. Waktu di pertigaan di belakang tadi, ya sampai sini macet. Tambun, Cibitung tuh, aduh macetnya lumayan parah sih. Kelewatan teman-teman, saya nggak ngelihat ada Vivo. Kita ngisi di Vivo aja deh. Sel kayaknya masih di depan, cuma ini lampunya udah kelap-kelip teman-teman. Daripada di Pertamina ya kan, kita isi Pertamax dapatnya Pertalite. Walaupun ada pembenahan tapi gimana ya, masih ini aja gitu loh, masih agak trauma. Mungkin sih sekarang Pertamina ada pembenahan ya teman-teman, tapi ya mau gimana ya, namanya kita udah dikecewain ya kan. Jadi nggak bisa langsung secepat itu teman-teman percayanya. Masih butuh waktu lah untuk percaya sama si Pertamina. 92 mbak, 120.000. Ya, udah full tank teman-teman. 120.000 yang Revo 92. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut lagi teman-teman. Tadi 120.000 langsung full tank teman-teman. Alhamdulillah nih, nggak jadi gerimis, nggak jadi hujan. Dari Depok sampai ke Bulak Kapal ini teman-teman, kayaknya masih minim pemudik ya. Apa kayaknya mereka baru jalan mungkin nanti sore ya, karena banyak pabrik-pabrik atau banyak PT itu libur di hari Jumat dan hari Kamis ini teman-teman. Rata-rata itu pada masuk setengah hari. Seperti di tempat saya bekerja teman-teman. Tadi saya itu pulang jam 12. Nah ini saya langsung jalan ke Tegal nih. Oh ini ada nih pemudik nih di depan kita. Wih, dari Banten, platnya A. Oh ini sebelah kanan kita juga pemudik nih, sebelah kanan. Wih, asik nih, seru. Banyak barangannya teman-teman. Wah ini platnya Z nih, Tasikmalaya, Ciamis, terus Garut. Oh kita udah sampai di Cibitung ya teman-teman. Oh udah banyak teman-teman yang mau mudik. Ini sebelah kanan kita nih Vario. Wah kayaknya bakalan seru nih perjalanan kita ke Tegal. Di titik Bekasi ini memang itu sih titik pertemuan yang dari Jakarta, terus dari Bogor, dari Depok. Wah ini titik pertemuannya itu di Bekasi ini sih. Widih, di depan ada rombongan Vespa nih teman-teman. Ini kayaknya pada mau mudik juga nih. Ini kayaknya super ya depan. Ini super, itu super. Kayaknya yang di depan lagi itu antara PS atau enggak PX dah teman-teman. Wah ini udah isinya para pemudik semua nih teman-teman.
Wih, mulus Vespanya. Wah, ini ada sel nih di sini. Wah, alhamdulillah banget ya daerah sini kita dikasih cerah loh. Padahal tadi di Bantar Gebang itu hujan 2 kali, terus yang kesananya itu apa ya? Panas, hujan gitu-gitu lagi teman-teman. Di jam 1:48 saya sudah sampai di Cikarang teman-teman. Barusan kita ngelewatin Sentral Grosir Cikarang. Menurut saya sih di H-3 ini teman-teman ya, jalanan masih relatif lancar loh. Lancar banget. Terus juga nah nih pemudiknya belum begitu banyak teman-teman. Nih satu tadi tuh banyak tuh. Oh tadi kita kepisah sama ini nih orang-orang yang mudik tadi tuh. Mereka pas di sebelum lampu merah itu belok ke kiri teman-teman. Jadi lewat pasar, lewat belakang pasarnya, lewat dalam ya. Nah saya ngambil kanan tadi, lewat di depan Sentral Grosir Cikarang. Nah kita akan menuju ke arah Kerawang nih teman-teman. Nah ini pemudik juga nih teman-teman. Yang depan pakai tulisan tuh. Bacaannya apa tuh? Oh, sabar mas, sing panas dudu mung silitmu. Artinya itu sabar mas, yang panas bukan cuma bokong kamu. Maksudnya dia gitu teman-teman. Di jam 2:06 saya sudah sampai di kota Kerawang teman-teman. Kita berbelok ke kiri melewati Jalan Lingkar Luar Kerawang atau Jalan Raya Tanjung Pura teman-teman, atau Jalan Lingkar Luar Tanjung Pura ya. Nah ini biasanya tempat para pemudik ngeres nih teman-teman. Tuh banyak banget kan. Tuh wah udah banyak posko. Gitu nih, ini warung-warung dadakan nih teman-teman. Ini sepanjang jalur sampai ke tembusannya nanti di mana? Kerawang itu teman-teman. Tuh banyak banget tempat ngeres area. Wah pada istirahat tuh dia. Dan menurut saya juga tempat ini tuh emang paling pas banget sih. Kalau kita dari Jabodetabek itu istirahat di sini tuh pas banget teman-teman. Untuk yang ngeres lumayan lama ya. Kalau misalkan ngeres sebentar-sebentar itu kan kita bisa pas lagi di pom bensin sekalian kita ke toilet atau kita isi BBM. Nah tapi di Jalan Lingkar Luar Tanjung Pura ini menurut saya sih ini tempat yang paling pas banget buat ngeres yang lumayan lama, 30 menit itu pas banget nih daerah sini. Karena jaraknya juga nggak terlalu jauh teman-teman dari Jabodetabek. Kalau dari odometer yang yang udah saya lihat, nah ini adalah 67 km dari Depok teman-teman. Jadi pas banget emang kalau kita itu lagi jalan jauh. Res yang agak lama itu di daerah Jalan Lingkar Luar Tanjung Pura ini teman-teman. Tuh banyak banget nih di sini. Ada kelapa hijau, kelapa muda, terus juga pop mie, mie-mian, terus dikasih tiker juga teman-teman. Nah tuh banyak tuh. Tadi juga di sebelah sana awal-awal tuh banyak banget tuh yang res. Sekedar informasi buat teman-teman yang mungkin mau melakukan perjalanan mudik di daerah Tanjung Pura ini teman-teman, lebih baik saran saya lewat di jalur kiri teman-teman. Karena kalau di sebelah kanan itu jalanannya bergelombang. Bergelombangnya karena jalanan yang rusak itu teman-teman, bagian yang rusak itu ditambal sama aspal. Cuma ya hasil tambalannya nggak bisa rata seperti sedia kala ya. Jadi motornya itu agak terbang-terbang teman-teman. Nah ini sebelah kiri nih tuh satu. Terus tadi di sebelah sana banyak sekali teman-teman tambal-tambalan di daerah Jalan Lingkar Luar Tanjung Pura ini. Agak kurang nyaman sih, terlebih lagi kalau teman-teman melewati jalanan ini ketika malam hari. Nah itu saran saya juga kecepatannya dikurangi atau enggak ya headlamp dari teman-teman di upgrade ya supaya lebih kelihatan jalanannya. Tanjung Pura nih catatan
jalanannya kurang nyaman bagi para pemudik menurut saya ya teman-teman. Nah, di depan kita udah keluar dari Jalan Raya Lingkar Luar Tanjung Pura. Kita akan menuju ke arah Cikampek teman-teman. Kita berbelok ke kiri ya. Selepas Jalan Raya Lingkar Luar Tanjung Pura dan kita menuju Cikampek, itu jalannya banyak tambal-tambalan teman-teman. Di tengah-tengah nih tambalannya parah banget. Udah gitu bekas tambalannya tuh udah agak rusak teman-teman. Jadi teman-teman harap hati-hati ya kalau melewati di Jalan Raya Cikampek nih. Dan satu lagi teman-teman, jangan pernah sekali-kali berada tepat di belakang mobil. Kalaupun teman-teman mau berada di belakang mobil, itu teman-teman ngambil di bagian lurusan bannya ya. Kalau nggak di sebelah kanan ya sebelah kiri. Karena kalau teman-teman ngambil di bagian tengah teman-teman, itu banyak banget jebakan Batman. Wah, hujan teman-teman. Nih, ini orang-orang yang mudik udah pada pakai jas hujan nih, pada berhenti di pinggir jalan. Hujannya masih agak gerimis teman-teman. Kita jalan pelan-pelan aja ya. Ntar kalau agak deras kita baru berhenti. Wah, makin kesini makin rame yang mudik. Ya, kayak acara hujan lagi. Wah, kayaknya di depan makin deras teman-teman. Karena di depan awannya mendung banget. Makin deras teman-teman hujannya. Kayaknya saya harus nyari ini deh, tempat yang teduh buat ngiup dulu. Makin deras hujannya. Wah, di depan ada Indomaret nih. Ya, tapi nggak bisa jajan juga ya, lagi puasa. Ribetnya gini nih, kalau lagi motoran pas bulan ini, bulan Ramadan. Wah, di depan makin mendung ya. Wah, padat lalinnya teman-teman. Wah, bener-bener nih H-3 ini di tanggal 27 banyak banget pemudik. Ketemu pemudiknya di daerah mulai Cikarang sampai dengan di Kerawang nih teman-teman. Oh, kita udah sampai di Simpang Jomin teman-teman. Macet lagi nih. Macet apaan ya? Waduh, ini semuanya pada mudik semua nih teman-teman. Pelatnya, oh ini Cirebon, pada mau ke Cirebon nih. Wih, seru banget sih. Saya udah lama banget nggak ngerasain vibes mudik seperti ini. Tahun lalu saya pakai capung teman-teman, cuma kan berangkatnya di H-3 ya. Oh sorry, saya tahun lalu pakai capung teman-teman, tapi berangkatnya itu di H+3. Jadi udah apa ya, vibes mudiknya itu nggak begitu kental teman-teman. Ada beberapa ketemu di jalan itu dengan para pemudik, cuma nggak sepadat di Hamin Lebaran ya. Kalau Hamin Lebaran itu kan gokil, macetnya itu bisa juara lah. Terus juga ininya tuh arus dari kendaraan roda 2-nya tuh bener-bener luar biasa teman-teman. Kalau di Hamin sekian menuju ke Lebaran, H-3 nih seperti sekarang, H-2, wah itu biasanya yang super macet itu daerah Bekasi sampai dengan Kerawang ini. Terus nanti di daerah Pantura sini tuh biasanya ya pas di ini aja tuh di Patrol. Terus di Sukamandi yang pasar-pasar aja teman-teman, karena banyak pasar tumpah. Nah, pasar tumpah itu yang bikin macet. Terus di pom bensin. Nah, itu biasanya sumber-sumber kemacetan ketika arus mudik di hari raya Idul Fitri itu. Wah, ini ada nih warga baru. Iya benar teman-teman, kita sudah sampai di Simpang Jomin sekarang. Nah benar kan, jembatan Simpang B.
kalau di plakat jembatan ini. Macet banget lagi. Wah, ini baru bener-bener yang namanya ngerasain vibes mudik nih teman-teman. Wah, seru banget, asli seru banget. Ini kita di tanggal 27 Maret 2025 ya teman-teman, atau di hari Kamis di 27 Ramadan, yang artinya kita itu di Hamin berapa? Hamin 4, Hamin 3 ya. Karena kan kita kan lebarannya itu di tanggal 31 teman-teman, 31 Maret. 31 Maret itu ada di hari Senin ya. Di hari Senin, ini hari Kamis, Jumat, Sabtu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Oh, Hamin 4 teman-teman. Jam 3 lewat 41 menit saya sudah sampai di Subang teman-teman. Tepatnya kita sebentar lagi akan sampai di Ciasem ya. Untuk cuaca di daerah Subang ini seperti yang teman-teman bisa lihat, cuacanya mendung tapi nggak hujan teman-teman. Hujannya itu mulai dari Kerawang sampai dengan Cikampek teman-teman. Nah, di daerah Subang ini cuacanya mendung tapi belum turun hujan. Cuma saya masih belum lepas jas hujan, biarin aja, takutnya nanti di depan hujan, jadi kita nggak perlu pakai jas hujan lagi. Dan kalaupun nggak hujan, saya juga sekalian ngeringin jas hujan ini teman-teman. Jadi kalau jas hujan itu kan kalau lagi basah terus kita lipat, dia nanti jadinya akan bau kan. Nah, kita pakai dulu aja tuh supaya kalau kena angin kan nanti kering ya dia. Nah, ntar kalau udah kering baru kita lipat. Kalau saya sih begitu teman-teman. Nah, ini kita sudah sampai di Ciasem nih. Terus update untuk BBM. BBM saya udah kurang 1 strip teman-teman. Terus juga di depan nanti saya mau istirahat dulu, mau ini ya, mau menunaikan kewajiban sholat asar. Cuma mungkin sekitar jam 4:30 kali ya, nunggu supaya jas hujan ini kering juga teman-teman. Jadi kita riding sekarang jam 3 lewat 43 menit. Jadi kita riding dulu sekitar 30 atau 40 menit. Nah, nanti kita istirahat sekaligus kita ngelipat jas hujan kalau di depan nggak hujan lagi ya. PCX di depan teman-teman, tau nggak boncengan berapa? Boncengan berlima, anaknya 2 di depan, terus yang 1 di antara bapak sama ibunya. Gokil. Hati-hati ya Om, mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Terus balik lagi ke Bekasi aman, nggak ada kendala. Ini platnya plat Bekasi Kabupaten nih teman-teman, B5916 FJS. Hati-hati Om, semoga semuanya sehat sampai tujuan. Mantap. Ini kalau kita bukan bulan puasa teman-teman, enak banget kalau makan sate nih jam-jam segini. Wah, waktu yang sama si Capung saya makan di daerah Kebondanas teman-teman. Nah, tuh satenya enak tuh. Nama satenya itu sate Pak De Mamuri teman-teman. Enak tuh satenya. Cuma karena kita sedang puasa, jadi nggak tahu nih kalau misalkan kita sampai jam 6 itu masih di daerah Subang ini, mungkin nggak ya? Kayaknya nggak mungkin deh. Kita jam 6 kayaknya udah masuk ke Cirebon mungkin teman-teman. Jadi udah lewat dari sate kambing muda Pak De Mamuri. Nah, sate kambing muda Pak De Mamuri itu di daerah Kebondanas teman-teman. Itu satenya enak, daging kambing muda, terus sopnya ya kuahnya yang bikin seger teman-teman. Kalau dagingnya sih dia kebanyakannya tuh tetelan. Cuma kuahnya tuh yang bikin segar, apalagi panas-panas ya kan. Minumnya teh tawar anget, mantap dah tuh. Kita mampir dulu ya di masjid. Kita di depan itu sudah sampai di Kalisewu teman-teman. Cuma pas banget ada masjid, kita istirahat dulu ya kan. Terus juga masjidnya enak nih, nggak terlalu rame. Dan area parkirnya terbuka.
Oh. Oke teman-teman, kita lanjutkan perjalanan kita lagi ya. Barusan saya sudah menyelesaikan kewajiban sholat asar. Saat ini di jam 5:12 saya sudah sampai di daerah Sumur Adem, Kabupaten Indramayu teman-teman. Tadi kita lewat di Kali Sewo. Mungkin ada kali ya jaraknya sekitar 1 kilometer sebelum sungainya. Itu mereka udah pada berdiri di pinggir jalan loh, pada pegang sapu, nyerok-nyerokin duit yang dilempar sama pengendara yang melewati jalan. Ramai banget teman-teman di Kali Sewo itu. Dan saya juga baru nggak juga, ternyata memang Kali Sewo itu sebagai batas ya antara Kabupaten Indramayu dengan Kabupaten Subang. Masih 1 jam lagi menuju buka puasa teman-teman. Untungnya kita hari ini dikasih hujan. Kita dikasih hujan, terus dikasih, ya intinya cuacanya mendukung lah. Kalau kita dikasih hujan kan hawanya jadi adem ya teman-teman. Jadi alhamdulillah saya nggak begitu berasa kelelahan banget. Meskipun saat ini sambil menjalankan ibadah puasa ya. Cirebon masih 93 km lagi teman-teman. Wah, kalau 93 km kayaknya kita di Cirebon habis maghrib ya. Nggak mungkin saya kalau 93 km seperti dari papan petunjuk itu bisa ditempuh dalam waktu 1 jam. Ini aja saya rata-rata jalan di Pantura itu antara 80 sampai 60 teman-teman. Dengan kondisi yang ini ya, ramai lancar seperti ini. Tadi itu saya bisa di atas 100 cuma di daerah Subang ya. Daerah Subang saya bisa nyampe 100 lebih teman-teman. Nah ini udah masuk Indramayu, jalanannya ramai lancar nih. Saya mentok itu di kecepatan tadi berapa? Sekitar 80-an lah, nggak nyampe 90 teman-teman. Wih, kita udah sampai pesona laut nih teman-teman. Di sebelah kiri kita berarti udah lautan lepas pantai utara nih. Keren banget tuh teman-teman. Wih, wah ketutupan warung-warung. Sekarang saya sudah sampai di kandang haur teman-teman. Ini kita harus waspada banget kalau jalan di Pantura ya emang. Apalagi pas di sore hari begini nih, di menjelang berbuka puasa. Banyak banget warlock di sini itu kalau mau nyebrang gitu teman-teman, nggak lihat kanan kiri mereka langsung bar aja. Gokil, tadi di sebelum kandang haur ada yang kecelakaan. Aduh, kasihan dah. Cuma saya nggak tahu yang kecelakaan itu apakah pemudik atau warga lokal ya, saya nggak tahu. Karena yang saya lihat itu si korbannya itu udah ditaruh di pinggir, terus motornya itu Yamaha MX teman-teman. Wah, hancur motornya. Mudah-mudahan yang terlibat kecelakaan baik-baik aja ya, dan ya semoga dipulihkan dan disabarkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang kalau kita berkendara di Pantura itu kita harus ekstra hati-hati dan ekstra waspada sih. Ya seperti yang teman-teman lihat nih, di daerah sini itu banyak putaran balik teman-teman ya, karena memang ini ya buat akses warga lokal di sekitar sini. Nah ini seperti ini. Nah seperti ini nih, itu banyak putaran balik dan warga lokalnya itu agak kurang hati-hati ketika mereka mau nyebrang atau mau putar balik. Jadi kitanya sih yang harus hati-hati teman-teman. Jaga speed lah. Speed di Pantura itu antara 80 sampai dengan 60 lah ya. Saya rasa sih cukup aman teman-teman. Kalau di bawah 60 kita terlalu lambat, dan kalau di atas 80 ya plus minus 10% lah ya teman-teman. Itu masih cukup aman. Tapi kalau udah di atas 100 ya kita harus ekstra waspada sih. Kita sudah sampai di Jatibarang teman-teman. Udah buka belum ya di sini?
Kayaknya daerah sini banyak masjid deh. Baru jam 5 lewat 58 sih, belum jam 6. Cirebon 45 km, Semarang 247, Surabaya 552 teman-teman. Kayaknya jarak kita untuk sampai ke Tegal itu sekitar udah 210 teman-teman. Kayaknya mungkin sekitar itu kali ya. Sekitar 100 sampai dengan 150 km lagi teman-teman. Seperti yang saya bilang di opening tadi, kalau jarak yang akan kita tempuh itu dari Depok sampai dengan ke Tegal sekitar 380-an kilometer teman-teman. Dan di posisi saat ini saya ini berada sejauh 210 km dari Depok teman-teman. Kalau misalkan sekitar 380 berarti untuk sampai di Tegal, tepatnya di daerah Suradadi, di rumah saudara saya, itu paling sekitar antara mungkin 150 km lagi ya teman-teman dari posisi saat ini saya berada. Oh ya, kita masih mau nyari warung nih buat siap-siap buka puasa teman-teman. Enaknya cari yang di pinggir jalan, terus tempatnya nggak begitu rame, ditambah lagi modelnya angkringan gitu teman-teman. Kalau kayak begini biasanya tuh mereka kebanyakan sedianya itu kopi-kopian sama mie-mian teman-teman. Kalau di angkringan itu kan dia macem-macem ya. Ada sate, terus ada nasi, ada gorengan juga kadang. Bervariasi menunya teman-teman. Sekarang sudah jam 6 lewat 34 menit teman-teman. Kita baru memasuki kota Cirebon nih. Nah nih seperti biasa di pertigaan semen 3 roda yang kalau ke kanan itu ke Bandung, ke kiri ini ke arah kota Cirebon dan ke arah Tegal teman-teman. Mau berhenti cari makanan tuh agak males teman-teman, karena di Indramayu sana tadi yang setelah asrama haji ya, itu jalanannya nggak hujan tapi becek kayak begini teman-teman. Jadi kayaknya baru banget selesai dari hujan deras, kena basiannya doang, parah banget sih. Kita nyari makanan di mana ya? Tadi di depan deh cari makanan teman-teman. Sebenarnya tuh mau nyari angkringan, cuma nggak dapat angkringan teman-teman. Banyaknya itu pecel lele sama soto Lamongan dari tadi saya perhatiin. Gokil, Cirebon macet banget teman-teman. Ini rata-rata yang sepeda motor platnya itu luar daerah semua teman-teman. Kayak di depan ini platnya G, terus depan itu R, itu G lagi. Oh ini mobil depan F, depan lagi T. Gokil, macet banget di sini. Iya mas, makan. Hah? Nah, satu aja. Sambal pakai lauknya bang. Ini apaan mas? Ini otak, ini paru. Oh, itu deh tempe deh. Perkedel mau. Itu apaan itu mas? Ini. Yang sebelahnya? Hah? Ini dah. Iya. Sate kentang. Sate kentang. Telur aja deh. Telur ini atau ini? Telur yang ini aja. Apalagi ya? Apalagi? Udah deh. Udah. Minumnya teh manis sangat ada?
saya di sini ya, boleh ya. Kita makan dulu teman-teman, pakai nasi jamblang. Ini saya ada telur, ada tempe, ada perkedel. Nah ini ada sambelnya nih. Sama minumnya teh manis hangat. Aduh enak banget tuh, lihatin tuh di depan. Macet banget teman-teman. Ini orang-orang pada lagi mudik tuh, gokil ya, padat banget. Sekarang di jam 7 teman-teman, kita makan dulu ya. Oke teman-teman, kita lanjutkan perjalanan kita lagi. Sekarang udah jam 7 lewat 28 menit. Tadi saya makan pakai nasi jamblang teman-teman. Terus lauknya itu ada tempe 3 piece, telur 1 piece, sama perkedel 1 piece. Lalu minumnya pakai teh manis anget. Biaya yang saya keluarkan dengan menu tersebut sebesar 19.000 teman-teman. Tapi yang enak itu tadi sambelnya sama ininya teman-teman, sama tempenya. Kalau telur sih rasanya biasa aja ya, telur perkedel juga biasa. Tempenya sama sambelnya tuh mantep banget tadi. Nah ini kita melanjutkan perjalanan lagi ya. Kita menuju ke Tegal teman-teman. Tadi sempat macet-macetan tuh. Ternyata yang bikin macet tadi di Cirebon itu adalah mobil-mobil yang parkir untuk berhenti istirahat makan di Empal Gentong Cirebon teman-teman. Nah itu bikin macet tuh. Mereka soalnya parkirnya di bahu jalan begini nih. Nih bahu jalan begini mereka parkirnya. Nah ini selepas dari Empal Gentong tersebut jalanannya udah lancar nih. Ternyata di Jalan Raya Pantura ini masih banyak sekali truk loh teman-teman. Bukannya kalau udah H-7 itu kendaraan-kendaraan truk itu dilarang ya melintas. Tapi ini masih banyak loh. Setahu saya sih dilarang ya, kecuali truk-truk yang bawa kebutuhan pokok baru boleh melewati Jalan Raya Pantura. Nah, kita sekarang lagi OTW menuju Kota Brebes nih, teman-teman. Nanti di depan kita mau lewat mana ya? Antara dua nih pilihannya. Antara lewat Kota Brebes atau nanti kita lewat lingkar luar Brebes Tegal. Kalau lewat lingkar luar Brebes Tegal saya nggak tahu deh kondisi malam seperti ini. Apakah penerangannya bagus? Saya belum pernah lewat teman-teman. Saya lewat Tegal itu udah beberapa kali dan itu semuanya saya lewatin ketika masih ada matahari teman-teman. Karena kalau di hari biasa aja itu truk-truk pada lewat sana loh, nggak ada yang lewat kota mereka. Semuanya tuh lewat jalan lingkar luar Brebes Tegal. Kalau seperti ini nih kondisinya masih banyak truk seperti ini, agak ngeri juga lewat jalanan situ. Kita ngeres di sini dulu nih. Halo teman-teman, sekarang saya lagi rest lagi di daerah Brebes. Tadi kita itu rest yang lumayan lama di daerah Cirebon buat makan ya. Nah ini saya istirahat lagi nih di Brebes, soalnya jalanannya rame banget teman-teman, padat banget. Jadi apa ya, biarin ini dulu lah, biarin yang para pemudiknya itu biarin pada lewat dulu, baru nanti kita lanjut perjalanan lagi. Soalnya tadi padat banget teman-teman nih. Seperti yang teman-teman lihat, ini sih udah agak mendingan ya. Nah ini saya sambil pesan kopi sih. Pesan kopi paling nanti sekitar 15 atau 30 menit kita lanjut lagi perjalanannya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjutkan perjalanan kita lagi. Kalau ke kanan ke Waduk Malahayu, lurus ke arah Tegal dan Brebes teman-teman. Saat ini sudah jam 9 lewat 16 menit. Dari estimasi Google Map, kita akan sampai di rumah saudara saya itu sekitar pukul setengah 10 teman-teman. Bukan setengah 10 ya. Kalau sekarang udah jam 9 lewat 16. Perkiraan Google tadi itu kita sampai di waktu sekitar 1,5 jam teman-teman.
1,5 jam berarti kita akan sampai di gokil Honda CB balap-balapan nama R-King di depan. Mantap. Oh ya, lanjut lagi. Menurut estimasi Google Map, kita akan sampai di rumah saudara saya itu sekitar pukul setengah 11 malam, teman-teman. Kalau sekarang jam 9:16 ya. Karena Google Map memprediksi kita akan sampai di sana itu sejauh 53 km dengan waktu tempuh 1 jam 30 menit. Kalau nggak salah ya, pas kita tadi istirahat ngopi sempat buka Google Map, ya sekitar segitulah jaraknya. Nanti di daerah Tegal saya baru buka Google Map untuk membimbing kita ke arah lokasi yang udah di Sherlock sama saudara saya, teman-teman. Karena ini kan baru sampai ini ya, belum sampai kota Tegal. Maksudnya belum sampai di kota Brebes. Jadi nanti kita buka mapnya nanti aja lah pas kita udah sampai di kota Tegal. Di jam 9:40 saya sudah memasuki ke kota Brebes, teman-teman. Tadi di persimpangan lampu merah yang kalau ke kiri itu ke jalan lingkar luar Brebes Tegal, saya ngambil ke arah kota, teman-teman. Karena dari Pantura, mulai dari Indramayu, Cirebon, terus di Brebes tadi itu banyak truk-truk kan. Nah, kalau kita lewat di lingkar luar Brebes Tegal, wah itu pasti nggak nyaman banget sih, karena jalurnya kecil. Terus penerangannya kayaknya di ujung itu nggak sebagus penerangan di kota deh. Jadi saya mutusin untuk lewat kota Brebes, teman-teman. Terus juga saat ini dari Depok sampai di Brebes, saat ini di kota Brebes ya, saya sudah menempuh jarak sejauh 316 km, teman-teman. Dan sekilas tadi saya ngelihat di papan petunjuk lalu lintas, untuk sampai ke kota Tegal itu sekitar 20 km lagi. Tapi karena posisi sepupu saya itu letaknya dia di ujung dari kota Tegal, yaitu di Suradadi, kayaknya sih lebih dari 20 km, teman-teman. Suradadi itu sebentar lagi udah sampai Pemalang dah, seingat saya mah. Terus juga update BBM si Inazuma tinggal menyisakan 2 bar, teman-teman. Tadi kita itu ngisi BBM di daerah Bekasi, kalau nggak salah udah masuk Cibitung ya. Isi 120.000 itu full tank. Nah, sampai di Brebes BBM-nya tinggal sisa 2 bar, teman-teman. Total keseluruhannya itu ada 5 bar. Wah, di sebelah kanan kita nih alun-alun kota Brebes nih, teman-teman. Rame juga ya. Kota Bawang. Nah, ini dia nih kota Brebes, alun-alunnya. Wih, sebelah kiri ada Sinarjaya. Wih, DB Trans. Jakarta Denpasar, teman-teman, gokil. Jakarta Denpasar. Wow, keren. DB Trans tadi. Nah, kita udah masuk ke kota Brebes nih, lurus Tegal, ke kiri Pasar Batang. Kok di sini ada nama daerah Batang juga ya? Saya pikir Batang itu yang sebelum Kendal, teman-teman. Ternyata di Brebes ada juga namanya kota, bukan kota tapi Pasar Batang. Kita jalan lagi, lampu hijau. Nah, ini asik banget nih di daerah sini.
Oh, ini jalanannya satu arah ya. Karena kalau yang dari Jawa Tengah menuju ke Jakarta lewatnya sebelah sana, teman-teman. Kita sekalian mau nyari pom bensin kali ya. Cuma mau nyari pom bensin Shell deh kalau ada. Kalau ada. Soalnya kalau aduh Pertamina gimana ya? Kita tuh sebagai rakyat Indonesia udah ngerasa dibohongin banget sama Pertamina. Gila, kita ngisi Pertamax gitu loh. Dengan kesadaran hati, dengan kesadaran pikiran gitu kan. Kita mau ngebantu pemerintah untuk tidak memakai BBM bersubsidi. Dikemplang. Kan kacau banget Pertamina. Aduh. Gila, setahun itu berapa? Hampir 200 triliun, teman-teman. Gokil. Udah berjalan 5 tahun, hampir 1000 triliun. Parah sih. Jadi aduh, kalau ada Shell mendingan kita Shell deh atau Revo. Udah kecewa banget sama Pertamina. Parah sih, keterlaluan. Udah gitu kasus korupsinya di saat ini lagi, di saat Covid. Orang-orang pada kesusahan cari duit ya kan. Kita mau jualan aja nggak boleh. Waktu dulu saya jualan aja harus tutup itu jam 5 sore tuh udah harus tutup, teman-teman. Waktu Covid parah-parahnya. Wah, parah dah. Dia enak-enakan aja korupsi. Kacau bener. Indonesia. Wah, benar teman-teman, ini jalan satu arah. Nah, kita belok ke kiri nih untuk menuju ke Jalan Nasional 3. Dari Depok sampai di Brebes saat ini, di kota Brebes ya, saya sudah menempuh jarak sejauh 316 km, teman-teman. Dan sekilas tadi saya ngelihat di papan petunjuk lalu lintas, untuk sampai ke kota Tegal itu sekitar 20 km lagi. Tapi karena posisi sepupu saya itu letaknya dia di ujung dari kota Tegal, yaitu di Suradadi, kayaknya sih lebih dari 20 km, teman-teman. Suradadi itu sebentar lagi udah sampai Pemalang dah, seingat saya mah. Terus juga update BBM si Inazuma, tinggal menyisakan 2 bar, teman-teman. Tadi kita itu ngisi BBM di daerah Bekasi, kalau nggak salah udah masuk Cibitung ya. Isi 120.000 itu full tank. Nah, sampai di Brebes BBM-nya tinggal sisa 2 bar, teman-teman. Total keseluruhannya itu ada 5 bar. Wah, di sebelah kanan kita nih alun-alun kota Brebes nih, teman-teman. Rame juga ya. Kota Bawang. Nah, ini dia nih kota Brebes, alun-alunnya. Wih, sebelah kiri ada Sinarjaya. Wih, DB Trans. Jakarta Denpasar, teman-teman. Gokil. Jakarta Denpasar. Wow, keren. DB Trans tadi. Sekarang jam 9.49, kita udah sampai di depan Gapura Selamat Datang Kota Tegal, teman-teman. Kita bentar lagi sampai di tempat tujuan kita nih. Kita foto dulu kali ya, buat kenang-kenangan. Ini di depan ada Satpol PP, teman-teman. Iya, Pak. Iya, Pak. Bentar ya, Pak. Ya, update. Di depan ada pom bensin, silakan di depan.
Pak. Kita lanjut lagi teman-teman. Selamat datang Kota Tegal. Alhamdulillah teman-teman. Di jam 9.51 atau kita bulatkan lah ya, jam 10 kita sudah memasuki Kota Tegal. Pertamina. Ya, kita kalau nggak ada pilihan lain baru kita ke Pertamina teman-teman. Nggak tahu deh di Kota Tegal ada nggak ya pom bensin Shell atau Revo gitu. Kita bareng-bareng teman-teman kita cari nih pom bensin selain Pertamina di Kota Tegal. Oh iya, saya mau ini dulu sekalian arah Google Map. Nah, ini dia. Nah, kita akan menuju sejauh kita akan menuju sejauh 29 km teman-teman dari posisi saat ini saya berada. Ini masih ya sekitar berapa ya? Sekitar 3 menit kali dari Gapura. Selamat datang Kota Tegal, Kota Bahari. 29 km dan akan kita tempuh dengan waktu 41 menit teman-teman. Nah, kita jalan santai aja lah, bentar lagi udah mau sampai ini. Buset, parah banget bisnya. Parah banget bis malam dah, kacau. Kita kalau sama bis malam ngalah aja deh teman-teman, daripada kita babak belur ya kan. Ini tadi mobil dipepen nih di depan. Parah. Untuk ukuran motor 250 cc, ini motor lumayan irit ya. Saya itu motor ini bener-bener kosong teman-teman dari Depok. Jadi memang motor ini kan jarang saya pakai. Nah, karena motor ini jarang saya pakai, BBM-nya juga selalu saya kosongin teman-teman. Jadi memang bener-bener motor ini saya isi full ya ketika saya lagi ini aja nih, jalan saat ini. Ya sebelumnya sih udah saya isi sekitar 2 liter teman-teman di dekat rumah. Nah, terus tadi saya tambahin lagi berapa tuh? 120.000 teman-teman ya. 120.000 Revo yang 92 dapat berapa liter ya tadi, saya nggak tahu juga dah. Tapi lumayan irit lah untuk ukuran 250. Dan enaknya lagi kalau pakai motor yang tangkinya gede begini, kita nggak perlu sering-sering mampir ke pom bensin teman-teman. Asik banget jadinya. Prime Base Hotel, Prime Hotel sama Prime Base Hotel sama apa beda ya? Saya taunya Prime Hotel. Ada Prime Park juga. Terus itu Prime Base ya. Oh, si itu udah lewat. Si siapa namanya? Si ini teman-teman, si siapa itu? Transmart Tegal udah lewat ya. Ini kita udah menuju ke arah Jalan Nasional 3 Pantura nih. Di depan nanti kita belok kanan teman-teman. Kanan Pasar Pagi, Balai Kota, lurus ke Pekalongan, Semarang.
Kayaknya ini masih cukup. Kayaknya BBM kita masih cukup sampai dengan ke Suradadi dah teman-teman. Kita ngisinya besok aja kali ya. Sekalian pas pulang teman-teman, supaya nggak kebanyakan mampir, kebanyakan aca ucu jadi buang-buang waktu. Kita gas dulu aja dah. Masih 2 bar kayaknya sih cukup sampai Suradadi. Di depan kita belok ke kanan nih. Nah ini udah ini lagi nih, Jalan Nasional 3. Kita lanjut lagi teman-teman. Rame banget. Domo Cafe and Resto. Selamat tinggal Kota Tegal. Di jam 10:08 kita meninggalkan Kota Tegal dan dan akan memasuki Kota Pemalang teman-teman. Pekalongan 50 km, Batang 69, Semarang 143 km. Padahal ini masih masuk ke daerah Tegal ya, tapi udah bikin gapura selamat jalan Kota Tegal aja. Ini dari posisi saat ini saya berada sampai ke rumah sepupu saya di Suradadi ini teman-teman, masih 19 km. Lumayan jauh juga ya. Ya sekitar 30 menit perjalanan lah dari sini sampai ke rumah sepupu saya itu. Kalau di Google Maps sih tulisannya 24 km teman-teman. Enggak 24 menit, sorry. 24 menit terus jaraknya 19 km ya tadi ya. SPBU Muri nih sebelah kiri kita. Oh ya, ngomong-ngomong kita sekarang sudah masuk ke Kecamatan Suradadi, Tegal nih teman-teman. Daerah Suradadi ternyata banyak ini ya teman-teman, banyak pabrik, banyak PT nih di sebelah kiri kita. Kita masih menempuh jarak sejauh 7,9 km lagi. Wah, di sebelah kiri kita ada Sinar Jaya nih teman-teman. Tujuan mana nih Sinar Jayanya nih? Wah, gila dia mepet banget. Nggak bisa nyelip kita. Kita sabar aja dah ngikutin di belakang. Sinar Jayanya mau nyalip ini nih, truk pengangkut motor. Mau belok kanan dia. Sepuluh menit lagi kita sampai teman-teman tuh. Ya kan? Ini pabrik lagi nih. Banyak banget pabrik di sini teman-teman. Kalau di map sih kita ada di pinggir laut ya. Berarti di belakang pabrik ini mungkin udah langsung laut lepas kali ya teman-teman. BLK Tegal sebelah kanan kita tadi. Sebentar lagi kita akan belok ke kanan nih teman-teman. Ya seingat saya sih gangnya itu pas banget di putaran balik teman-teman. Masih depan. Gaspol dulu lah.
Masjid Tajul Arifin sebelah kanan kita tadi. Kecepatan kita di Google Map 74 km per jam. 77. Di sini 84. Gila. Deviasinya jauh banget ya teman-teman. Perbedaannya. Nah, kita pelan-pelan nih teman-teman. Kita mau belok ke arah kanan. Kemana ya? Kita pelan-pelan dulu dah. Iya, deviasinya hampir plus minus 10% teman-teman. Ini 72, dia 65. Banyak juga ya deviasinya. Kalau si Capung enggak teman-teman. Si Capung kecepatan speedometer sama di Google Map itu sama. Malah kadang-kadang lebih cepat di ini Google Map daripada di speedometer. Kayaknya speedometernya udah error kali ya. Yah, kelewatan, bedul. Kelewatan kita. Aduh, nggak konsen. Ya, putar balik dah. Ya, kelewatan teman-teman. Di depan dah kita putar balik. Bisa nih putar balik teman-teman. Kelewatan parah. Nggak konsen. Kocak. Aturan belok di sana tadi, belok kanan di depan. Kita malah kelewatan kita. Nah, setelah jembatan nih. Oh, pas banget depan pom bensin patokannya. Pom bensin 445105 Suike. Mana? Nah, ini dia nih. Kita belok ke kiri nih, teman-teman. Lah, emang ini ya? Oh iya bener, belok sini teman-teman. Oh, seberangnya di pangkalan ini, pangkalan truk-truk teman-teman. Somai. Depan kita belok ke mana? Mana belokannya? Wah, ini dia belokannya nih. Nah, kita belok ke kiri. Nah, itu dia tuh rumahnya tuh. Mana ya? Oh, ini nih. Nah, ini dia nih. Rumahnya si Mas Bro. Alhamdulillah kita udah sampai teman-teman. Woi. Aduh. Gile. Hah? Iya lah. Sumbernya Mas Bro. Hah? Mobilnya boleh.
kalian dah. Alhamdulillah libur 10 hari.